Oke, baik. Silakan Bude dilanjut. Ya. Oke, makasih Ibu Emi selaku host hari ini. Mohon maaf ya, sore-sore dipaksa harus duduk di sini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu ya. Terima kasih adik-adik kita bisa berkumpul di ruangan ini ya. Dalam keadaan sehat walafiat dan mohon maaf sekali lagi kita terpaksa harus sore karena pagi ada kegiatan. Nah, kayaknya hari ini saya baru masuk ini ya. Ya, kita masuk di agenda 2 ya. Berarti agenda 1. Benar ya Bu Emi, agenda 2 ya? Agenda 2 Bude. Agenda benar, jangan sampai nanti saya agenda 1. Oke. Agenda 2. Nah, sekarang adik-adik kita fokus yang jelas agenda 1 sudah terlewatkan. Sebelum kita mulai dan perkenalan ya, tentu saya mereview kembali apa yang ada yang didapatkan di agenda 1 dulu. Agenda 1 yang kita dapatkan apa ya, Dek? Ayo buka aja mikrofonnya semua. Boleh? Yuk. Untuk semuanya. Buka mikrofonnya. Ya. Apa kira-kira yang kita dapatkan dari agenda 1? Silahkan. Ya, silakan, Bi. Siapa nih? Febri ya? Febriana? Kira-kira apa yang kita dapatkan di agenda 1 ya? Terima kasih Bu atas kesempatannya diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Febriana, peserta Lansar CPNS 2022, angkatan 102 kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya memaparkan dalam agenda 1 berisikan 3 materi, yaitu wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Dalam wawasan kebangsaan ini, peserta mempelajari sejarah pergerakan Indonesia hingga tercapainya kemerdekaan Indonesia dan menghasilkan 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pada materi analisis isu kontemporer, di mana pada materi ini kami mempelajari isu-isu yang berkembang di masyarakat, seperti isu korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisme, money laundry, proxy war, cybercrime, hate speech, dan hoax. Kemudian kami juga mempelajari tentang analisis penyelesaian isu, yakni teknik AKPL dan USG. Kemudian pada agenda 1 bagian 3, kesiapsiagaan bela negara, terdiri dari 5, yaitu bela negara terdiri dari 5, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian rela berkorban bangsa dan negara, kemampuan awal bela negara. Kami juga sudah membuat matriks rencana awal bela negara yang akan dipaparkan di aktualisasi nanti. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Cukup ya untuk Febri. Jadi pada agenda 1 yang kami peras berarti sudah bisa menggunakan alat-alat analisis itu ya yang saya ambil, karena alat analisis ya, alat analisis untuk mencari isu ya, isu prioritas, kemudian bagaimana penyebab ya, mencari penyebab masalahnya dengan firstborn-nya, kemudian bagaimana alternatif pemecahan masalahnya ya. Berarti itu yang kita ambil hasil yang akan kita bawakan ke aktualisasi habituasi. Nah, jadi untuk merancang aktualisasi berarti dari agenda 1 kita ambil tools itu ya.
alat-alat analisa. iya, Nah, iya. kemudian dari alat analisa, kemudian kita mendapatkan lagi apa alternatif pemecahannya apa, maka kita masuklah ke agenda 2. Oke, sekarang saya share screen dulu ya. Ya. Oke, kelihatan ya. Nah, Iya. sebelum ke agenda 2, perkenalan dulu. Setelah ngomong baru perkenalan dulu. Ya, inilah nama saya, baca sendiri supaya nggak lama-lama. Kemudian biasanya Bu Yuli dipanggil dengan Budi. Terserah adik-adik panggil aja Budi juga karena hampir semuanya saya familiar dengan Budi. Ya, oke. Kemudian itu nomor teleponnya, kemudian itu emailnya. Oke. Nah, kita lanjut aja, nggak usah banyak-banyak ya perkenalan. Nah, atau sekilas info. Jadi saya bekerja mulai tahun 88. Nah, masa kerjaku hitung sendiri. Tahun 1988 sampai sekarang masa kerjanya hitung sendiri. Kemudian diawalin dari guru SPMA. Nah, salah satu murid the best saya Ibu Emi. Ya, Bu Emi itu murid saya waktu di SPMA. 14 tahun saya di sana. Kemudian di Balai Diklat Pertanian 2 tahun. Kemudian di BPSDM mulai 2004. Nah, hitung sendiri ya. Jadi Widya Iswara 2004 diawalin dari Widya Iswara pertama sampai Widya Iswara ahli utama. Nah, sudah itu aja cukup ya. Nah, jadi hitung sendiri. Tuh. Nah, sekarang adik-adik selanjutnya materi kita hari ini agenda 2 ya. Nilai-nilai dasar ASN. Oke. Nah, coba sekarang adik-adik di nilai-nilai dasar ASN ya, sekarang coba kita gunakan chatnya dulu ya. Jadi kita gunakan chat kita, coba adik-adik sorry kok ini. Nah, jadi kita coba ke sini. Adik-adik coba kita gunakan tulis di chatting ya. Situ adik-adik apa yang adik-adik pahami atau ada berapa sih mata pelatihan agenda 3? Ya, ada ya fasilitasnya untuk chatting? Oke. Ya, silakan tuliskan di chatting. Saya tak stop share dulu supaya saya bisa melihat. Sorry. Nah, tulis dulu semua chatting, kemudian nanti baru saya bilang baru klik semua, ya. Oke. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, tahan dulu ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, stop. Ya. Di sini kita ketahui, ya berarti ada 7 nilai dasar ASN. Berarti nilai dasar itu termasuk juga di mata pelatihan ya? Maksudnya begitu nih? Ya. Halo? Semua buka mikrofon. Iya, Bu. Ya, Ibu. Nah, sekarang di situ sudah kita bisa melihat. Nah, tuh ada yang sudah nyebutkan ini ya. Agenda 2 dipelajari ada 7 nilai dasar ASN, 7. Kemudian di terakhir ini si Stefani itu menyatakan bahwa berakhlak. Nah, sekarang tahan dulu ya. Sekarang pikirkan yang dimaksudkan berakhlak itu apa sih? Ya, atau singkatan apa sih berakhlak ini? Paham? Semua alat tuliskan, nanti tahan ya, sama-sama kliknya. Ya, oke. Yang dimaksudkan berakhlak itu singkatan dari apa? Ya, oke.
Jangan di-share dulu ya sebelum saya bilang. Supaya nggak ngintip. Tahan dulu, ketik semua dulu. Kalau saya sudah bilang oke baru kirim ya, jangan dulu. Ya, sudah pulih nih. Ya, oke. 1, 2, 3, share. Oke. Ya. Oke, kita lihat. Ya. Nah, sudah pinter semua nih. Yang pertama Esther. Ya. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, A-nya kurang nggak apa-apa karena cepat-cepat ini ya, kolaboratif. 1, 2, 3, 4. Oke, terima kasih. Esther, Stefani, disusul dengan Stefani, sama, kemudian yang ketiga Vera, ya, kemudian Marlupi, ya, ternyata harmonis, ya oke. Terus Ketut, Gusti, Wiwi, Febri. Semua sudah ya? Oke, terima kasih. Kita acungkan jempol dulu untuk semuanya. Nah, jadi sudah ini nantilah yang kita bahas di dalam nilai dasar ASN. Ya, berakhlak. 1, berorientasi pelayanan. Nah, satu-satu dulu deh. Ya, sekarang ketik lagi. Ya, ketik lagi. Yang dimaksud sekilas info saja. Jadi secara pemahaman, kalau berorientasi pelayanan itu yang kayak apa sih? Yang maksudnya berorientasi pelayanan. Ketik. Simpelnya saja ya. Nggak usah secara teori. Pokoknya maksudnya berorientasi pelayanan itu kayak apa sih? Berkomitmen memberikan pelayanan, 5 demi memberikan kepuasan kepada masyarakat. Sudah? Boleh? Saya hitung sampai 10 ya. Baru share. 1. Sudah ke-share. Ya udah share semua. Sudah ada yang share ini Wiwi. Semangat sekali Wiwi ini ya. Oke. Nah, kita lihat sekarang nih. Ya, berorientasi pelayanan. Ini kami komitmen memberikan pelayanan prima dengan memberikan berorientasi adalah memberikan pelayanan dan membantu kebutuhan sesuai dengan peraturan atas jasa, barang dan administrasi. Ini menurut Ketut, tadi menurut Wiwi, kemudian Vera menyatakan bahwa berorientasi pelayanan adalah memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Oke.
Kemudian Esther memberikan pelayanan yang terbaik. Yes, kita harus memberikan pelayanan yang terbaik. Oke. Marlupi, ramah. Saya ingat temanku namanya Palupi, makanya ternyata Marlupi. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan dan memahami serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Oke. Febriana berkomitmen memberikan pelayanan dalam mewujudkan kepuasan masyarakat dengan kata kunci responsif kualitas. Oke. Gusti berorientasi memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Komitmen memberikan, oke. Ya, Stefani terakhir. Nah, berarti artinya inti dari pelayanan itu adalah memenuhi kebutuhan ya masyarakat. Jadi kita harus berlomba-lomba memberikan pelayanan terbaik, artinya pelayanan itu memenuhi kebutuhan pelanggan ya itu. Nah, jadi di dalam pelayanan itu prinsip pelayanan itu ada 3 sebetulnya ya. 3 unsur pelayanan itu ada 3. Pelayanan bisa terjadi ada 3 unsur. 1 ya, ada penyelenggara. Penyelenggara pelayanan. Penyelenggara pelayanan itu siapa? Ya instansi pemerintah. Ya. Semua yang menyelenggarakan pemberi pelayanan atau instansi. Kemudian ada penerima layanan. Penerima layanan itu siapa? Ya semua konsumen, semua pelanggan kita. Semua yang kita layani adalah penerima. Dan ketiga adalah ada kepuasan. Nah, inilah yang diharapkan. Seorang pelayan harus bisa memberikan kepuasan kepada pelanggan. Oke. Nah, kita tutup dulu chatnya, kita langsung share screen lagi. Ya, oke. Kita lanjut ya. Nah, oke, jadi ini tadi MUC. Nah, adik-adik sudah tahu kan tadi ada 7. Ya, 7 daripada mata pelatihan. Dan 7 itu berakhlak itulah jadi nilai dasar acuan ya ASN untuk berperilaku. Ya, yang untuk acuan. Jadi 7 ini harus kita lakukan dan 7 nilai dasar ini nanti yang berakhlak ini sebagai acuan perilaku kita pada saat kita melakukan habituasi atau aktualisasi. Gitu. Apa yang kita aktualisasi? Nanti modalnya dari agenda 1. Dari agenda 1 kita dapatkan kegiatan-kegiatan apa saja yang mau kita lakukan, kemudian terapkanlah agenda 2 ini, 7 perilaku itu. Oke ya? Tambah paham atau bingung? Nah, satu-satu. Nah, inilah adik-adik. Nih, 1. Nilai dasar berakhlak itu berorientasi pelayanan. Bisa dilihat ya, afirmasi kami komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Ingat ya tadi, Bude bilang ada 3 unsur dalam pelayanan. Penyelenggara, penerima, dan kepuasan. Maka di sini ini ada memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Nah, tuh. Oke ya, paham ya? Nah, kemudian kuncinya di dalam berorientasi pelayanan itu nih, kita harus responsif, berkualitas, dan kepuasan. Jadi apapun yang kita lakukan untuk kepuasan. Nah, itu ya. Jadi berorientasi pelayanan artinya ya semua kegiatan untuk memenuhi kebutuhan. Ya, kebutuhannya siapa? Kebutuhan daripada pelanggan kita. Nah, ini perilakunya modelnya begini. Karena kita harus memberikan kepuasan, nih kuncinya ya, harus memberikan kepuasan. Supaya puas maka kita harus responsif dan kualitas. Nah, dari kata kunci ini dijabarkanlah jadi panduan perilakunya. Nih, panduan perilakunya apa? Nih, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi kita ini
Kan semua ini pelayan nih. Kita ini pelayan nih. Ya, pelayan. Jadi pelayan, karena kita pelayan, kita harus bisa memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Apa yang diinginkan? Apa yang diinginkan oleh pelanggan kita? Misalnya, ya, guru. Guru itu pelanggannya siapa? Ada guru di sini? Ayo yang guru, jawab. Pelanggannya siapa? Nggak ada guru ya? AB tidak ada, Ibu. Nggak ada guru. Tidak ada. Oh, ya ada. Yang sebagian besar apa nih? Kesehatan, Bu. Orang kesehatan. Jadi kalau orang kesehatan pelanggannya siapa? Masyarakat. Pasien. 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 Jadi Iya. adik-adik harus mau memahami dan memenuhi kebutuhan pasien itu apa. Kan gitu. Seorang perawat, kebutuhannya pasien, kalau seorang perawat apa sih? Bidan. Kebutuhannya apa? Ya pasti kalau bidan harus membuat kepuasan, bagaimana caranya kita memperbaiki tiada henti, berinovasi tiada henti dengan cara apa? Coba kita membuat, kalau melahirkan itu sambil senyum, misalnya. Nah, itu kan, ya itu. Nah, kemudian kalau dokter misalnya, apa sih keinginan dari pasien kita? Nah, kita harus tahu dulu itu. Keinginannya apa sih? Berarti keinginan, semua kan pernah sakit ya? Ya, Bude pun juga pernah sakit. Ya. Tentu saya ingin kalau masuk rumah sakit jadi pasien, saya ingin cepat. Ya, maka harus terus inginnya semua perawat itu senyum-senyum dengan baik. Aku senang sekali kalau datang di sana dengan senyum yang baik. Maka itu. Nah, kita harus ramah, cekatan. Nah, inilah yang diharapkan dalam perilakunya ini. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Kemudian melakukan perbaikan tiada henti. Nah, melakukan perbaikan tiada henti itu maksudnya ya kalau kurang memenuhi kebutuhan masyarakat, diperbaiki lagi. Jangan putus-putus untuk memperbaiki, ya, tiada henti untuk memperbaiki. Untuk apa? Ya untuk menuju kepuasan. Ya, yang pertama, biasa-biasa saja. Lama-lama jadi pelayanan prima. Pelayanan prima itu ya apa pelayan servis ya, servis. Terus kemudian habis prima bagaimana? Jadi yang lebih prima lagi ya. Nah, jadi harus ditingkatkan terus. Tuh, makanya melakukan perbaikan tiada henti. Nah, kemudian yang kedua, paham sampai sini? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Paham, Bu. Nah, Paham, Bu. sekarang akuntabel. Yuk kita coba lagi. Apa yang dimaksud akuntabel? Kita tulis di chatting lagi. Akuntabel ya, arti akuntabel. Nanti Bude bilang baru di-share ya. Dikirim ya, ketik. Apa yang dimaksud akuntabel? Arti dari akuntabel. Sampai 10 dulu ya, baru kirim. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, nih, sudah kita coba. Jadi yang dimaksud akuntabel, nih Vera yang pertama bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan pada kita. Akuntabel itu bertanggung jawab ya. Kemudian tidak menyalahgunakan wewenang jabatan dan melakukan jujur. Nah, ini sudah penjabaran perilakunya nih ya. Nah, tapi semua ada tanggung jawab. Kemudian Stefani
Ya, Stefani bertanggung jawab amanah yang diberikan. Oke. Kemudian Gusti, kewajiban setiap individu, kelompok atau instansi untuk memenuhi tugasnya. Oke. Kemudian bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan masyarakat terhadap pemberian dengan kata kun, loh, sampai begitu. Ini sampai kun, kata kunci mungkin tadi maksudnya. Oke. Wiwi disamakan dengan tanggung jawab kewajiban untuk bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan tindakannya. Oke. Ketut adalah kewajiban bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan, ya. Dan terakhir Esther, bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan barangkali yang diberikan. Oke, jadi kunci sebetulnya asli akuntabel itu adalah bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Ya, jadi dipertanggungjawabkan kepada siapa? Ya kepada masyarakat, ya, kepada pemerintah, instansi yang kita tempati, ya. Jadi dipertanggungjawabkan ke publik, dipertanggungjawabkan ke instansi, dipertanggungjawabkan ke negara. Oke, terima kasih ya atas settingnya. Kita lanjut lagi. Nah, kayaknya semakin sip ini ya. Oke. Nah, sampai di sini ya. Nah, nih. Nih afirmasinya. Ya. Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Nah, ini akuntabel itu kalau artinya itu adalah bertanggung jawab. Nah, tapi di sini apa perilakunya? Ternyata bukan sekedar bertanggung jawab saja. Nah, kata kuncinya kita harus integritas dulu. Orang akuntabel harus integritas. Maksudnya integritas itu apa sih? Ya kita harus jujur. Integritas itu jujur. Apa yang kita katakan itu juga, ya apa yang kita perbuat itu juga yang kita katakan. Jadi gini, integritas sih apa yang kita ucapkan itu juga yang kita lakukan. Gitu ya. Satu kata, satu tindakan. Jangan katanya begini, tindakannya beda. Jadi akhirnya ada dusta di antara kita. Ya. Karena tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Nah, kemudian orang yang akuntabel itu bertanggung konsisten. Konsisten tuh kalau kita punya komitmen begini, berarti harus konsisten, harus dijalankan. Konsisten itu ya, berkelanjutan dan harus dijalankan. Nah, kemudian dapat dipercaya dan transparan. Nah, ini dia panduan perilakunya. Nih, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, efisien. Kemudian tidak menyalahgunakan kewenangan jabatannya. Nah ini, jadi nomor satu, ya nomor satu melaksanakan jujur dengan melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab ini adalah sebetulnya wujud daripada integritas nih. Kemudian menggunakan kekayaan barang milik nih dan tidak menyalahgunakan, sebetulnya nomor 2 dan nomor 3 ini ya kalau kita nggak bisa lakukan maka akan menjerumuskan kita ke korupsi. Ya enggak? Coba, betul enggak? Kalau kita menggunakan kekayaan barang milik negara, pasti korupsi itu. Ya enggak? Menyalahgunakan kewenangan, pasti deh. KKN juga itu, korupsi juga itu. Nah, inilah untuk mencegah. Ya, akuntabel itu mencegah adik-adik ASN supaya tidak berkorupsi. Nah, gitu ya. Kemudian selalu, nomor 1, selalu bisa mempertanggungjawabkan apa saja yang kita diembankan kepada diri kita.
setiap ada tugas maka kita harus bisa mempertanggungjawabkan karena jujur, cermat ini. Jadi nomor 1 ini akan terhindar komplain. Paham nih ya? Kalau adik-adik melakukan nomor 1 pasti tidak ada komplain. Apapun hasilnya tidak ada komplain. Karena memang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, paham nih ya? Nah, ini untuk Enkuteba. Nah, sekarang kita ke kompeten. Nah, sekarang nggak usah klik. Kira-kira kalau kompeten itu apa sih? Kompeten, maksudnya kompeten itu apa sih? Kompeten sendiri. Kompetensi, kita harus punya kompetensi. Apa sih kompetensi itu? Ya, yuk. Kira-kira apa kompetensi itu? Izin menjawab, Ibu. Ya, boleh langsung menjawab aja. Kompetensi itu sendiri yaitu kemampuan kita yang kita miliki sesuai profesi yang kita emban. Dan itu kita harus terus kembangkan sesuai dengan kapabilitas yang kita miliki. Terima kasih, Ibu. Ya, kompeten. Ada yang nambahkan lagi? Kompeten. Secara Saya, garis Bu. besar aja. Kompetensi itu, kompeten adalah perpaduan antara keterampilan, pengetahuan, dan skill kita yang terindikasi dalam kemampuan kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita di tempat kerja kita nanti. Ya, kompeten. Jadi orang yang kompeten itu pasti profesional, kan gitu ya? Ya enggak? Ya. Jadi kita harus tunjukkan orang yang kompeten. Ya. Nah, orang kompeten itu pasti orangnya nanti profesional. Ya, ahli di bidangnya dan tidak sekedar teori tetapi juga bisa menunjukkan perilakunya. Nah, ini. Jadi ini kompeten. Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas kemampuan kita. Ya, kembangkanlah kemampuan kita ini, ya. Nah, kemudian kata kuncinya kinerja terbaik, ya, tunjukkan kinerja kita yang terbaik, jangan asal-asal. Sukses, ya, keberhasilan, kemudian pembelajaran yang tiada berhenti, dan ahli di bidangnya. Tuh, profesional itu kan ahli di bidangnya. Nah, wujudnya apa? Orang yang kompeten itu kayak apa? Jadi ini ya berakhlak ini satu nilai itu masing-masing 3. Jadi lebih gampang sekali mengingat-ingat. Ya, mengingat-ingat. Nah, kompeten karena ini meningkatkan kapabilitas kita, maka yang pertama nih, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Ya, tantangan yang selalu berubah sekarang apa? Ayo. Apa? Izin menjawab, Ibu. Ya. Menurut saya tantangan yang selalu berubah itu seperti VUCA, Ibu. FUCA. Keras. Nah, seperti saya contohkan seperti teknologi yang terus berkembang, terus literasi atau kompetensi atau kemampuan yang terus diupdate, seperti halnya kayak kita melakukan, khususnya bagi saya sendiri perawat itu seperti pelatihan perawatan luka yang terus diupdate, terus itu saja, Bu. Terima kasih. Ya, betul. Jadi meningkatkan kompetensi diri untuk, jadi kita harus selalu update, ya, selalu yang terbaru, gitu, ya. Jadi tantangan apapun kita harus bisa. Contohnya saja nih, nah, tantangan kita era digitalisasi, ya enggak. Nah, mau manual terus, ya enggak bisa, kan gitu ya. Tuh, jadi harus kita tingkatkan kompetensi kita bahwa kita mampu menghadapi tantangan-tantangan yang selalu berubah, ya. Nah, untuk mencari sebuah ilmu saja, ya, kan ini untuk meningkatkan kapabilitas. Jadi kita pun mencari sebuah literasi untuk pengembangan diri, tidak harus ikut diklat, harus mau kasih uang perjalanan. Nah, sekarang lihat di YouTube aja ada, ya enggak? Berarti kita harus berani buka YouTube karena di sana semua ada. Ya enggak? Di
Itu. Mau nunggu pengembangan kompetensi harus diklat. Ya. Kapan? Nunggu antriannya banyak. Yuk, ya, kita sama-sama mencari tantangan yang berubah ini dengan cara apapun, ya. Karena semua tersedia. Itu ya. Kemudian membantu orang lain belajar. Ya, kalau ada keahlian jangan disimpan. Misalnya siapa ya, si Gusti atau si Stefani atau Febri ya. Ternyata dia punya keahlian Febri ini. Keahlian misalnya ada ilmunya ya, yang orang lain nggak punya. Tapi bukan ilmu hitam loh ya, bukan ilmu uka-uka ini ya. Ilmu yang beneran secara logika. Ya gitu. Dan secara kenyataan dia punya ilmu. Maka Marlupi boleh diajarin. Ya, boleh. Ini membantu orang lain untuk belajar supaya kita sama-sama berhasil. Itu. Jangan pelit dengan ilmu, simpen sendiri. Nggak akan malah nggak berkah nanti. Nggak usah merasa rugi kalau ilmu dikasihkan kepada orang lain. Dan insya Allah kita mendapatkan amalan, ya, ilmu yang bermanfaat, kan gitu. Toh ilmu itu nanti kan nggak kita bawa mati. Tetapi orang akan mengenang. Aku dapat ilmu ini dari si Gusti. Ya, gitu ya. Akan dikenang terus tuh. Nah, kemudian melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Ya, jangan asal-asal mendapatkan hasil. Tapi harus the best lah. Harus bagus lah hasilnya. Kan gitu ya. Yang berkualitas. Jangan cuma yang penting selesai. Sama dengan ini. Yang penting selesai deh. Pokoknya saya masuk. Latsar ini yang penting masuk. Tetapi hasilnya tidak bagus. Itu enggak kompeten. Tapi tunjukkan bahwa saya ikut Latsar bukan hanya ikut-ikutan. Tapi harus mendapatkan hasil yang terbaik. Kan gitu ya? Nah, karena adik-adik menjadi seorang PNS, CPNS itu saingannya banyak, orang berebut loh. Ya enggak? Nah, dapat peluang, dapat rezeki. Allah ridhoi dengan CPNS-nya, jangan dibikin enak-enak main-main. Ya, orang lain pada antri loh. Ya, itu. Nah, ini untuk kompeten. Oke. Tuh 2 3. Nah, mudah-mudahan cepat selesai. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, nih. Keempat, harmonis. Apa ya harmonis? Simpelnya saja. Harmonis itu apa ya? Kalimat harmonis itu apa sih? Harmonis. Ya. Kira-kira apa? Izin menjawab, Ibu. Hah? Izin menjawab, Ibu. Ya. Menurut Oke. saya harmonis sendiri adalah sikap kita peduli terhadap sesama dan saling menghargai atas perbedaan. Maksudnya hanya kata harmonisnya saja. Harmonis itu apa sih? Vera, coba bisa nggak Vera? Harmonis. Bisa, Bu. Harmonis adalah hubungan yang baik, Bu. Ya, itu aja kuncinya. Harmonis itu hubungan yang baik. Kalau kita dengar, kan kita sering dengar, harmonis sekali ya keluarga itu. Harmonis sekali ya. Berarti ada hubungan yang menyenangkan, ya, yang tidak ada sakit hati, ya, saling menyenangkan, itu harmonis, ya. Jadi bekerja itu betul-betul dalam keadaan yang menyenangkan, harmonis. Itu ya, paham ya, harmonis itu. Jadi kita selalu menjaga hubungan yang harmonis, hubungan yang baik. Hubungan yang baik di mana? Ya di mana saja. Karena kalau kita ada hubungan yang baik, saling menjaga hubungan yang baik, maka bekerja dimanapun kita akan senang. Jadi suasananya itu betul-betul menyenangkan. Harmonis itu suasana yang menyenangkan, gitu aja. Ya, hubungan yang menyenangkan, suasana yang menyenangkan. Nah, maka ini, nih, kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Nah,
Dengan ini maka kita akan selalu harmonis, ya. Kemudian peduli, yes, care terhadap siapapun. Kemudian perbedaan, ya. Jadi jangan hanya perbedaan. Jadi mengakui adanya perbedaan, selaras, sejalan. Nah, ini perilakunya, ya, contoh perilakunya ini, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Ya, jadi di dalam suatu kantor, suatu organisasi, kita bekerja itu jangan sekali-kali selalu memikirkan latar belakang. Gak usah Jo, bekerja dengan sana. Dia kan bukan satu agama. Misalnya gitu ya. Gak usah Jo, kan dia bukan sama-sama orang Donggala. Itu yang tidak boleh. Jadi kita harus saling menghargai. Semua sama. Teman kita semua sama. Tidak usah lihat latar belakangnya. Kalau lihat latar belakang nggak akan selesai-selesai nih pekerjaan. Tetapi bagaimana saling menghargai, yang dicari adalah kebaikannya. Karena harmonis tadi. Oke? Ya. Kemudian suka menolong orang lain, yes. Jadi kita itu harus apa ya? Insya Allah lah, ya. Kalau kita selalu berbuat baik, maka hasilnya kehidupan kita itu baik terus. Itu loh. Ya, ini suka menolong orang lain. Ya. Jadi ini harus kita tanamkan. Kalau nolong orang lain itu harus ikhlas. Insya Allah kalau kita selalu menolong orang lain dan selalu ikhlas menolong orang lain, dimanapun adik-adik berada tidak pernah kesulitan. Dalam keadaan cilaka atau musibah apapun, pasti ada yang menolong. Karena kita suka menolong orang lain. Ya enggak? Kalau kita tidak suka menolong, ya ada musibah, ada apa, enggak ada yang nolong juga, malah ditinggalkan. Kan gitu. Kan selalu, ngapain kita tolong dia sendiri waktu kita ada musibah juga enggak ada yang menolong, enggak mau menolong, kan gitu ya. Nah, makanya nih suka menolong itu sebetulnya kalau kita itu, kalau saya tuh ya, siapa berbuat baik pasti akan mendapatkan menanam kebaikan, maka dia akan juga menghasilkan kebaikan. Kan gitu ya. Nah, tuh. Kemudian membangun lingkungan yang kondusif. Iya, nih membangun lingkungan kerja yang kondusif itu ya lingkungan kerja kita itu kita bangun yang menyenangkan. Ya, menyenangkan dalam berkomunikasinya, menyenangkan dalam suasananya, suasana lingkungan kerja kita. Jadi kita bangun yang menyenangkan. Ya, tuh. Itu yang namanya harmonis. Oke. Kemudian loyal. Yuk. Kalau membayangkan loyal itu apa sih? Setia. Hah? Setia. Setia. Ya. Jadi Waalaikumsalam. Tunggu dulu. Iya. Lagi anu, Dek, Bu. Sebentar, Bu. Tunggu, lagi mengajar ya. Sik. Iyo. Ada Pak, Dek? Iya. Sik. Lagi mengajar, sik, sebentar. Oke. Ya. Jadi begini, loyal tadi. Nah, loyal itu kan setia. Setia ya. Nah, jadi ini kami berdedikasi dan mengutama kepentingan bangsa dan negara. Ingat ya, loyal setia itu bukan cuma loyal kepada seseorang loh. Ya. Yang paling utama nih. Yang paling utama ini, loyal kita ini ternyata nih, ya, coba lihat. Loyal ternyata terhadap bangsa dan negara. Tuh, bukan sekedar loyal tok, setia ya terhadap seseorang nih, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia pada ini ya. Kemudian menjaga nama baik sesama ASN-nya. Sesama ASN tidak boleh saling menjatuhkan. Ya. Kemudian sama pemimpin instansi dan negara.
Kemudian menjaga rahasia jabatan dan negara. Nih, jadi setia di sini ingat ya, setia kepada bangsa dan negara dan setia kepada organisasi. Bukan setia kepada orang. Tuh ya, maksudnya gitu. Bukan setia karena pimpinannya, tapi setia kepada pimpinan karena menjalankan peraturan dari organisasi itu. Yes, paham nih? Ya, yang disetiai adalah bagaimana kita setia menjalankan tugas untuk organisasi, bangsa, dan negara. Beda ya, paham nih ya? Ya, jadi kita harus loyal. Loyal terhadap pimpinan dia, tapi pemimpin yang menjabarkan masih ngajar, masih ngajar dulu. Ngajar. Dikit lagi ya. Ya. Oke. Ya, oke. Di situ ya. Aduh, banyak gangguan nih ya. Maaf ya. Ada tamu, ada pakai. Nah, ini ya yang kita pahami nih dulu. Nah, kemudian adaptif. Adaptif. Kita belum ya, dikit lagi masih bisa terangkan. Adaptif. Adaptif di sini apa sih? Kata-kata adaptif itu apa sih? Adaptif. Menyesuaikan. Menyesuaikan diri. Iya, bisa menyesuaikan. Itu aja. Adaptif itu bisa menyesuaikan. Nah, jadi adik-adik nih, kita harus cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Terus berinovasi, mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif. Nih adaptif itu. Contohnya, ya adaptif. Coba adik-adik sekarang. Dengan perubahan ini. Dulu, CPNS Prajabdiklat itu tidak begini, tidak virtual. Ya enggak? Semua tatap muka. Yuk. 2 minggu tatap muka, tertawa-tertawa di kelas. Ada COVID. Bagaimana? Kita harus adaptif kan? Harus bisa menyesuaikan. Mau enggak? Siapa sih yang nyangka ada COVID selama 2 tahun? Ya, 2 tahun kita ini terkungkung, harus prokes, harus ini sampai ya pembelajaran pun jarak jauh. Ya enggak? Nah, inilah salah satu adaptif. Berarti kita harus bisa menyesuaikan diri. Udah ini sudah tua, terpaksa harus tertatih-tatih, ya Zoom, ya buka lagi laptop sampai beli laptop baru. Karena laptop yang lama jadul. Dan gitu. Harus menyesuaikan. Umur sudah 59 tahun, ya walaupun tertatih-tatih harus bisa lah mengatasi ini. Setidak-tidaknya bisa share screen, ya kan? Bisa ngomong di sini, kan gitu ya. Itulah cepat menyesuaikan dan beradaptasi. Kemudian terus berinovasi, mengembangkan kreativitas. Karena ini tadi, ya, tadi perubahan-perubahan, tantangan-tantangan yang tidak pernah berhenti. Kemudian bertindak proaktif. Jadi jangan kita menunggu, kalau perlu kita menjemput gitu loh, ya. Jadi kalau main bola itu jangan menunggu bola datang, tapi jemputlah bola itu. Oke, paham nih? Ya, nah, yang terakhir dulu, kolaboratif. Apa itu kolaboratif itu? Secara anu aja, nggak usah teorinya. Kolaboratif. Kerjasama Ibu. Ya, kolaboratif itu kerjasama, koordinasi, kan gitu ya. Koordinasi, kerjasama, ya itulah kolaboratif. Menyatukan, ya, menyatukan beberapa masukan sistem menjadi satu kesatuan untuk tujuan yang sama. Ya, tujuan yang sama yang lebih baik lagi. Maka di sini kami membangun kerjasama, ya. Terus sedia bekerja sama, sinergi untuk ya sinergi itu saling mengisi.
Ya, ngerti ya? Sharing itu sinergi. Ya, nah ini akhirnya ada kata perilakunya nih. Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Ya, kita ini nggak mungkin bekerja sendiri. Nih, ya. Jadi kita biasa bekerja teamwork. Kerja sama lebih bagus daripada kerja sendiri. Itu ya. Kemudian terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yes. Menggerakkan, memanfaatkan berbagai sumber daya untuk tujuan. Menggerakkan, memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada. Contohnya sumber daya yang ada, ya, era digitalisasi, ya, memanfaatkan sumber daya yang ada di kantor. Ada wifi yang full, gunakan itu internet itu sebaik mungkin, ya, dengan hal-hal yang beretika, yang bermanfaat, kan gitu ya. Nah, kemudian kalau ada orang lain, memberikan kesempatan kepada teman lain untuk kita bisa bekerja sama. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Silahkan kalau ada yang bertanya. Enggak ada? Kita lanjut ya. Jadi ini semualah adik-adik, ada 7 kan? Nah, ada 7. Ini. Nah, jadi 7 inilah Dek nanti ya, berakhlak inilah jadi kitab suci kita. Sementara kitab suci kita untuk ASN menjalankan perilaku hari-hari dalam bekerja. Oke, paham ya? Jadi ini harus kita hafalkan dan kita pahami. Nih, nanti nilai berakhlak ini diharapkan sudah membudaya. Ya, berarti ada berapa sikap perilaku? 3 kali 7 ya. 21 pedoman perilaku ini sudah menjadi kebiasaan. Makanya ada habituasi, aktualisasi selama 4 minggu. Itu diharapkan setelah aktualisasi menjadi kebiasaan nih. Ya, panduan perilaku kita ya, berakhlak ini sudah menjadi kebiasaan kita dan sudah menjadi budaya organisasi. Diharapkan budaya organisasi kita ini. Yang menyebarkan siapa berakhlak ini? Ya kita-kita. Dan suatu saat nanti semua organisasi itu memang nilai organisasinya juga berakhlak. Inilah yang harus kita bawa. Nah, kemudian nanti ajangnya adalah dari nanti kita media tempat untuk membiasakan nilai berakhlak ini nanti ada sebuah kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatan apa saja yang kita pilih dalam untuk beraktualisasi selama 4 minggu, nanti terapkanlah perilakunya sesuai nilai dasar berakhlak. Oke, kalau belum ada pertanyaan, saya lanjutkan tugasnya aja. Ya, sip ya. Nah, kemudian selanjutnya, Dek. Nah, ini tugas kita. Ya, jadi tugas individu, ini tugas individu, nih. Jadi adik learning journal dulu, learning journalnya. Nah, learning journal dulu. Jadi semua ini nanti individu ya. Jadi ada yang membuat learning journal, itu mata pelatihannya kan berakhlak, agendanya agenda 2. Jadi nanti adik-adik di learning journal ini tuangkan pokok pikiran adik-adik ya tentang nilai-nilai dasar. Jadi apa yang Anda ketahui tentang nilai-nilai dasar ASN ya dalam MOOC itu loh ya, yang didapatkan MOOC dan apa yang didapatkan diterangkan Bude tadi. Nah, kemudian adik-adik melihat bagaimana sih penerapan nilai-nilai dasar di tempat kerja kita. Jadi adik hanya melihat saat ini berakhlak itu diterapkan seperti apa sih? Hanya melihat saja, tuliskan. Oh, sudah kok. Sudah mereka, orang-orang yang ada di kantor, sudah
selalu apa ya, bekerja sama tadi apa, kolaboratif. Setiap kerja ya itu dituliskan. Jadi contohnya kolaboratif mereka antara poliklinik, loket misalnya ya, antara poliklinik, loket, laboratorium selalu kerjasama yang baik. Nah itu kan berarti kolaboratif ya. Nah jadi dilihat dari berorientasi pelayanan, ingat ya berorientasi pelayanan tadi ya, memberikan kebutuhan. Nah kemudian berorientasi pelayanan, akuntabelnya, ya, kolaboratif. Kedua itu apa sih? Komitmennya, kompetennya bagaimana, harmonisnya bagaimana, loyalnya bagaimana, adaptifnya bagaimana, ya, kolaboratifnya bagaimana. Lihat kenyataan, ya, lihat kenyataan yang ada di organisasi. Nih, bagaimana penerapan nilai-nilai dasar ASN di tempat kerja. Ya, nanti diupload di LMS. Jangan lupa dalam PDF. Oke? Nah, setelah itu ya. Halo, iya. Bertanya itu yang penerapan nilai dasar ASN di tempat kerja, kita kan belum masuk kerja, Bu. Jadi bagaimana kita mau lihat? Aduh. Kita belum masuk. Ya. Oh, ini adik-adik belum masuk kerja. Ya, Bu. Iya. Ya ampun, berarti begini aja. Ya apa ya? Ya, yang jelas tuliskan dulu Kak, teori ini bisa ya, pokok pikiran bisa. Bagaimana penerapan nilai dasar atau begini, adik amati secara umum saja. Ya, secara umum. Ya, secara umum ASN ini penerapannya kayak apa? Ya, misalnya gini, contoh kasus saja. Misalnya adik-adik pernah ngurus SIM, pernah datang ke kantor orang. Itu aja. Kan kita ini sebagai pelanggan ya. Nah, kira-kira di sana terjadi enggak? Ya, kolaborasinya dan sebagainya. Boleh begitu? Ya. Nah, berarti itu penerapan ASN di tempat di mana adik pernah menjadi tamu di situ. Ya, sampaikan. Oh, pada saat saya mengurus ini di kantor itu sudah menerapkan ini. Oh, boleh begitu. Jadi melihat kasus. Boleh? Ya. Jadi kita lihat kasus saja, tapi kasusnya adalah kasus pemerintah ya, pemerintah. Ya, bukan kasus swasta loh ya. Karena yang dilihat adalah nilai dasar yang dilakukan, penerapannya yang dilakukan oleh ASN. Ya kan? Oke? Bisa ya, bisa membayangkan? Ya. Pada saat kunjung di sebuah instansi, maka apakah mereka sudah menerapkan? Nah, berarti kan tidak harus semua 7. Yang dilihat yang sudah diterapkan aja. Tapi kalau 7-7-nya sudah bisa, tuliskan. Ya berarti sudah menerapkan berakhlak kan gitu ya. Oke? Bisa dipahami nih? Bisa Ibu. Ya, bisa ya. Jadi kasus saja yang pernah adik lihat kasus di mana gitu ya. Tempatnya terserah yang betul-betul Anda merasakan. Ada apa di kantor itu. Oke. Kemudian ini. Nah, ini yang belum lanjut. Nah, ini. Nah, sekarang tugas individu. Program pelatihan angkatan. Nah, ini sebetulnya. Nah, jangan sampai belum kerja ya ini ya. Iya, belum, Bu. Bu, kalau sebelumnya kita kan sudah pernah kerja di puskesmas lain. Apa boleh itu diambil, Bu? Boleh, justru itu. Oh, iya. Kalau adik-adik pernah, misalnya sebelum CPNS, pernah honor di mana? Oh Boleh. iya. Boleh. Supaya melihat kenyataan yang ada yang dilakoni. Oke?
Boleh. Tentu Maaf pernah Ibu ya. bertanya. Kalau Atau swasta Bu, pernah. Ya boleh. Swasta janganlah. iya, karena sebelumnya kita di tempat swasta Bu, jadi belum pernah honor Bu. Tapi apa? Pelayanan juga di kesehatan juga. Iya, pelayanan Enggak kesehatan apa-apa. juga Bu. Rumah sakit kan? Artinya Iya, tetap rumah tuh. sakit. Ya enggak Iya. apa. Saya kira seorang perawat terus kerja di bank gitu ya enggak lah. Ya kalau sama enggak apa-apa. Rumah sakit swasta enggak apa-apa, tapi kan profesinya sama. Adik sebagai perawat. Perawat Bu. Ya kan gitu ya. Iya. Boleh. Boleh. Itu lebih gampang. Lebih gampang. Untuk learning ya, learning jurnal tadi ya, lebih gampang. Nah, sekarang untuk tugas ya individu ini adik-adik kan dapat tadi ada bahan untuk kegiatan apa itu analisa isu ya, permasalahan-permasalahan yang kita dapatkan di organisasi. Coba adik-adik tuliskan aja ya, kegiatannya apa, rencana, atau begini. Seharusnya kan kegiatan ini berasal dari analisa isu ya. Isu yang APKL kan, ya kan? Ceritanya kan kita APKL. Adik-adik sudah diajarkan untuk mencari isu yang kita angkat dari organisasinya adik. Sudah disuruh membuat itu belum? Sudah Ibu. Sudah. Nah, berarti kan adik sudah melakukan ya APKL dengan isu ya, semua isu-isu yang permasalahan ya, permasalahan di puskesmas. Si Veronica di puskesmas mana? Di rumah sakit daerah Pendau Tambu Bu. Tambu. Iya, Ada rumah sakit kah? Ada Bu. Oh ya, berarti begini. Berarti Dek Vera kan sudah melihat toh permasalahan-permasalahan di rumah sakit Tambu. Nah, kemudian kan sudah dapat isu yang kita angkat. Kemudian adik-adik sudah membayangkan apa yang mau kita lakukan. Apa yang kita mau lakukan. Ya, misalnya isunya. Tuh, saya kasih contoh dulu. Ini udah kesehatan ya, mikir dulu. Nah, isunya adalah adik mendapatkan isu tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Isunya kan gitu ya. Berarti kegiatan apa saja ya untuk menyelesaikan supaya ibu melahirkan dan bayi ini enggak banyak yang mati. Kan gitu ya. Nah, kegiatannya apa? Sinilah kegiatanmu. Ya, misalnya melakukan penyuluhan tentang ya gitu, misalnya tentang apa. Nah, melakukan penyuluhan atau diedukasi atau apa ya? Edukasi tentang supaya kematian bayi dan ibu melahirkan ini tidak terlalu banyak. Nah, terus tahapanmu kan ada nih tahapannya. Karena melakukan penyuluhan, maka apa sih kegiatannya, membuat bahan penyuluhan, apa gitu misalnya. Nah, tahapan ini adik lihat, ada enggak ya berkaitan dengan berorientasi pelayanan dalam penyuluhan? Ada enggak? Sekarang kita sama-sama penyuluhan nih ya, mengedukasi tentang sosialisasi tentang pentingnya kesehatan ibu misalnya ya. Adik lihat di sini tadi di orientasi pelayanan ya, ada enggak keterkaitannya kalau kita melakukan penyuluhan atau edukasi, ada enggak keterkaitannya dengan berorientasi pelayanan? Kira-kira ada enggak? Yuk semua mikir. Melakukan penyuluhan. Ada enggak keterkaitannya dengan berorientasi pelayanan? Ada Bu. Ada Bu. Ada Ibu. Nah, kalau dilihat panduan perilakunya dia di mana nih? Di 3 ini. Nomor 1 bisa Bu. Memahami dan memenuhi kebutuhan ya kan? Masyarakat. Berarti dia memberikan pelayanan
prima itu pada saat kita melakukan penyuluhan adalah memahami dan memenuhi kebutuhan ibu yang tadi, ibu yang lagi hamil, ya, yang mau melahirkan, kan gitu, ya, berarti ada di sini perilaku yang pertama. Kemudian kita lihat pada saat kita melakukan penyuluhan atau edukasi, ya, kira-kira ada nggak ya akuntabelnya? Ada nggak? Ayo, yuk, lihat ini. Ada. Ada, Bu. Di poin kemana? Poin mana? Nomor 1. Ya, berarti pada saat kita melakukan penyuluhan, maka kita terkait dengan nilai akuntabel, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat di sini. Nah, kompetennya ada enggak pada saat melakukan penyuluhan atau edukasi tadi? Ada enggak kompetennya? Ada, Bu. Di mana? 1, 2. 1, 2, membantu orang lain belajar, mengingatkan diri. 3 juga bisa, Bu. 3 juga Bisa bisa. juga. Berarti Laksanakan ada. tugas, ya. Ya, ada. Berarti pada saat melakukan penyuluhan, nilai yang terkait adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten. Kita lihat lagi. Ya. Ada enggak diharmonis? Ada Ibu. Ada Bu. Ada, Bu. Ada Ibu. Ada, Bu, Suka menolong. orang lain. Nah, gitu. Udah pinter ini. Nah, loyal, ada enggak loyal? Khusus penyuluhan. Kalau enggak ada ya jangan paksakan. Hah? Tidak ada. Ada. Ada di mana? Melakukan Nggak ada. penyuluhan. Ada. Tidak ada ya melakukan penyuluhan. Menggunakan nama baik sama. Kemudian ada PIP. Ada Ibu. Di mana? Mohon maaf. Nomor 1. Menyesuaikan diri terhadap perubahan. Gerakan angka kejadian yang Tindak meningkat. proaktif. Berinovasi dan mengembangkan kreativitas. 2, 3. Ya, oke, ada. Kolaboratif, Ada Ibu. Ada sekali. Ada Sangat. Ibu. di mana? Sangat Ibu. 1, 2, 3 Ibu. Iya, bekerja sama. Ya kan kolaboratif karena penyuluhan berarti bekerja sama dengan kader. Misalnya penyuluhannya di Posyandu berarti kerjasama dengan kader desa, ya kader Posyandu dan sebagainya. Oke, berarti nulisnya di sini nanti, nih ya, nih tadi berarti tahapan penyuluhan kan ini ada 3. Oh, lupa saja caranya. Tahap pertama penyuluhan, saya lupa kok secara umum. Penyuluhan pertama misalnya adik berkoordinasi dengan aparat desa, kan gitu ya. Ini penyuluhan. Ini dilihat lagi sini. Mohon maaf, bukan penyuluhannya yang kita bahas, tahapannya. Salah saya. Jadi pada saat berkoordinasi dengan kepala desa ada enggak pelayanan akuntabel ini? Ya, di sini. Kalau enggak ada ya strip, kalau ada. Kemudian habis berkoordinasi dengan aparat desa karena mau melakukan penyuluhan di Posyandu, kemudian adik-adik mencari bahan, misalnya menyusun bahan sosialisasi, ya, atau membuat video untuk sosialisasinya kebetulan mau membuat video misalnya atau bahan. Ini ada enggak di sini? Nah, kemudian terakhir bagaimana pelaksanaan aktualisasinya? Ada enggak? Nah, kalau ada ditulis ada. Kalau tidak ada strip begitu. Ya. Nah, semua ini kita tulis, kemudian di sini kasih keterangan, Nih. Kan kegiatan 1, kegiatan A tadi kan penyuluhan, ya, penyuluhan atau sosialisasi. Nah, tahapan pertama, ya, kan tadi berkoordinasi atau dengan aparat desa atau konsultasi dengan kepala puskesmas. Maka kalau di situ tadi akuntabel, maka jelaskan seperti tadi. Saya akuntabel berarti melakukan dengan bertanggung jawab itu tadi. Ya, dikasih kejelasan di sini. Ya.
dan seterusnya. Jadi apa yang ditulis akuntabel di sini, ini kan di tabel cuma ada, tapi jelaskan di bawah keterangan. Oke? Ada pertanyaan? Ya, belajar. Jangan cuma satu kegiatan, 2 atau 3. Yang penting ada deh. Tapi kegiatannya yang nyata ya. Misalnya melakukan sosialisasi. Kemudian karena ini ibu melahirkan atau tadi melakukan kunjungan rumah. Nah kan boleh ya, kunjungan rumah. Terus apalagi ya, supaya cepat, supaya angka kematian bayi dan melahirkan tidak terlalu tinggi, maka apalagi ya, selain sosialisasi, kemudian kunjungan rumah, terus apa lagi ya? Memperbaiki gizi. Apa? Memperbaiki gizi bisa. Kenapa Dek sehingga keras? Memperbaiki gizi, Bu. Memperbaiki gizi. Mengikuti posyandu. Misalnya melakukan posyandu atau apalah, tulislah di sini. Nah, sebuah kegiatan harus bisa diuraikan dari beberapa tahapan kegiatan. Ada pertanyaan? Nah, nanti di pertemuan berikutnya coba adik memaparkan ini supaya saya bisa melihat nyambung nggak penjelasanmu ini dari orientasi dengan ini. Yang mau saya lihat ini, nyambung Kak? Milih berorientasi pelayanan itu bagaimana penjelasannya? Kok ambil akuntabel? Kenapa? Nah, ini yang mau saya lihat. Ya. Nah, jadi setidak-tidaknya masing-masing bisa mencari kegiatan 3 lah. Tapi kegiatan 3 yang nyata. Bukan kegiatannya tuh misalnya koordinasi jangan dijadikan sebuah kegiatan, langsung aja. Ya, misalnya sosialisasi. Terus apalagi ya? Apalagi? 3 lah. Ya, 3 lah. Ya. Minimal 3 coba belajar. Bisa? Ya. Ada pertanyaan? Ada, kalau Bu. yang di strip-strip itu berarti di penjelasannya tidak perlu lagi Bu ya. Cuman yang ada-ada saja. Iya, ini kan contoh. Kebetulan tahapan kegiatannya konsultasi dengan Kapus. Kemungkinan kan cuma berapa ya? Nggak sampai, masa dengan Kapus sudah pelayanan prima? Belum lah, ya kan? Nah, tentu tidak harus ini kan hanya contoh. 1, 2, 3, 4, 5 ini contohnya. Tapi bisa jadi cuma 3. Ya, tapi bisa jadi 7 semua ada. Kan gitu. Oke? Ya, paham nih ya. Jadi ini kan contohnya tadi begini. Nah, ini tahapan 1 kan ada 1, 2, 3, 4. Seharusnya tadi nih akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Ya ini aja yang diterangkan. Oke? Ya. Kemudian di tahapan kegiatan kedua 1, 2, 3, 4 misalnya. Ya ini aja yang kita jelaskan. Ya. Kemudian tahapan ketiga apa? Nah, ini yang dijelaskan. Berarti pada saat tahapan ke-1 maka yang dijelaskan adalah akuntabel itu kayak apa? Ya. Kan enggak mungkin kan akuntabel tok enggak dijelaskan. Akuntabelnya itu kayak apa? Kompetennya kayak apa? Dijelaskan secara singkat. Oke? Nah, kemudian untuk learning journal ini maksimal 3 halaman saja, jangan lebih. Ya. Jangan panjang-panjangan, intinya saja. Jadi, nggih, nyam siapa tuh? Ya. Yo. Ya, terus apa lagi tadi? Oke, ada pertanyaan? Masih ada waktu. Oh, enggak ada pertanyaan. Ada Bu. Ya sudah selesai. Ya silakan. Ya, saya mau bertanya mengenai tugas individu Bu. Kan tadi Ibu bilang kalau untuk tugas individu berdasarkan dengan analisis isu yang pernah kita buat di agenda 1 sebelumnya.
Ya, begini Bu, untuk kan kita pada semuanya ini belum ada yang sempat masuk di tempat kerja masing-masing. Jadi Ya. pada saat agenda 1 untuk analisis isunya kemarin dibilang yang maksudnya secara saja dulu, belum yang ada di tempat, maksudnya bukan yang secara umum ada di tempat kerjanya kita pada saat nanti kita bertugas Bu. Jadi masih ibarat kata masih imajinatif. Jadi enggak apa-apa kita pakai itu Bu untuk di tugas individu nanti? Maksudnya yang kita lihat untuk pengerjaan di tugas individu Bu. Soal kemarin sih dibilang karena belum masuk di tempat kerja, jadi datanya atau isunya yang untuk di tempat kerja itu boleh secara imajinatif. Jadi istilahnya yang kemungkinan akan ada di tempat kerjanya kita, bukan yang ada istilahnya di rumah sakit. Kalau saya kan di rumah sakit daerah Bu. Jadi dibilang istilahnya isu yang kemungkinan bisa ada di rumah sakit daerah itu. Jadi seperti itu Bu. Jadi bukan yang data benar-benar ada di sana. Karena kemarin kan kita semuanya belum ada yang masuk di tempat kerja Bu. Boleh, boleh. Kalau enggak sambil gini. Kalau saya sih supaya nanti ada manfaatnya, coba telepon ke mentor. Kira-kira apa? Ya kan? Sambil perkenalan. Siapa tahu bayangan kita nanti betul-betul bisa dipakai. Sambil belajar bisa dipakai kan gitu ya? Boleh? Maaf Bu, sempat ada teman yang bertanya ke mentor, dari mentor di tempat unit kerja, katanya kalau mau ngambil data begitu harus langsung ke sana Bu, tidak bisa via teman atau begitu. Iya. Atau kalau ada kenalan, dari bayangkan tapi bisa ada kenalan, misalnya ada kenalan senior kita, tanya, kira-kira apa ya, ada permasalahan apa ya di ruang itu. Kan kita sudah tahu nanti kita di tempat ruang mana. Misalnya kan kalau keperawatan pasti deh di mana itu. Nah, itu coba. Kalau nggak bisa ya bayangan aja. Tapi enaknya sambil tanya lah. Walaupun belum dianalisa secara apa ya, secara APKL dan semuanya enggak, tapi masih secara wawancara. Jadi menanyakan kepada senior kita atau siapa yang sudah ya setidak-tidaknya pegawai di sana, perawat di sana. Kalau untuk sesungguhnya ya nanti datang sendiri ke sana memang. Datang sendiri ke sana ini untuk sesungguhnya. Nah, ini untuk latihan biar tidak terlalu meleset dengan sesungguhnya. Boleh. Bisa nggak gitu? Oh iya Bu, baik Bu. Berarti biar tidak berkaitan dengan tugas yang waktu agenda 1 itu tidak apa-apa Bu ya. Karena istilahnya jangan sampai tidak sesuai kan Bu nanti jadi Kan ini belajar. Yang penting agenda 1 sudah paham cara penggunaan toolsnya. Sekarang anggaplah sudah di ini isu atau kegiatan kita ini sudah kita lakukan dengan alat gitu aja. Tapi hasil dari teleponan. Ya, telepon. Kira-kira ya. Gitu. Apa sih permasalahan kalau di ruang situ? Gitu. Ya, ada pertanyaan lagi? Karena kan nanti ini semua pendalaman dari agenda 2 ini kan nanti dipakai. Kan? Dipakai untuk dasar untuk aktualisasi. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya Pak Ketut, apa? Ketut Agus Rudi. Aduh, Ibu. Panjang sekali itu. Namamu dipanggil Ketut Agus Rudi atau Artawan? Atau I? Dipanggil Rudi, Bu. Oh, Rudi. Nah, kita dipanggil I. Ya, Ibu, saya izin silakan. bertanya, Ibu. Mungkin tidak berkaitan dengan tugas Ibu, tapi berkaitan dengan nilai-nilai ASN. Saya kasih kasus sedikit, Ibu. Nah, kita kan di situ diminta untuk berorientasi pelayanan, memberikan pelayanan yang prima. Nah, biasanya saya kasih kasus sedikit, biasanya kalau kita di tempat-tempat terpencil atau di daerah pelayanan masyarakat yang terpencil, itu biasanya kita bertugas itu sedikit SDM-nya. Nah, biasanya kalau ada masyarakat yang datang dalam kondisi ingin melahirkan,
Dan di saat yang bertepatan pula, yang bertugas itu khususnya seperti saya seorang perawat, itu mau tidak mau, walaupun itu bukan kompetensi saya, karena sifatnya itu urgensi atau gawat darurat, jadi saya harus menolong. Tapi saya takutkan di saat kita melakukan pertolongan, ada miss yang kita lakukan seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, Ibu, itu kan belum sesuai dengan kompetensinya kita sebagai seorang perawat. Apakah kita tidak melanggar kode etiknya kita sebagai ASN, Ibu? Itu yang ingin saya tanya. Terima kasih. Ya, sekarang saya tanya, dalam keadaan darurat, kan gitu ya? Iya, Ibu. Apa maksudnya, kompetensi semua itu memang dalam keadaan ideal. Nah, dalam keadaan darurat, kira-kira boleh nggak kita melakukan, bukan kita punya kompetensinya, tapi setidak-tidaknya adik paham dalam penanganan itu, karena di lingkungan kerja yang biasanya dilakukan oleh orang yang kompeten, kan gitu ya. Nah, contohnya begini, ada seorang guru, dia kompetensinya adalah sebetulnya guru olahraga atau guru matematika. Pada suatu saat di sebuah daerah terpencil gitu, ada muridnya yang betul-betul mata pelatihan itu dan urgent ya, harus diajarkan, tapi enggak ada gurunya itu. Misalnya tadi guru-guru olahraga, kemudian disuruh ngajar bahasa Indonesia. Terus adik kekeh, nggak mau, aku harus kompeten, saya kan spesialisasiku kan olahraga, ngapain saya harus ke mana bahasa Indonesia? Sebetulnya yang lebih beretika yang mana? Dalam keadaan darurat. Bagaimana? Yang lebih beretika tetap kita melakukan pelayanan, Ibu. Iya. Jadi kita walaupun nanti adik-adik dipegang suruh bahasa Indonesia, belajar dulu. Iya, tapi harus belajar dulu, menyiapkan diri. Ya enggak? Kalau enggak iya, terus siapa yang pegang? Tapi sebelum pegang kita siapkan sendirilah. Masa mau masuk bahasa Indonesia tanpa baca dulu? Kan gitu. Pasti kita baca. Kan gitu ya? Nah, misalnya perawat. Setidak-tidaknya ada ya medis yang nyerempet penanganan itu. Kan gitu ya? Nah, tapi sebelum bertindak pastikan ada sesuatu yang kita harus pahami dulu. Ya, gitu. Nah, kalau enggak begitu, kasihan loh. Kalau kita egois dengan tentang betul-betul profesi kita. Ya, kasihan loh yang sudah darurat itu. Sebisanya dengan ilmu yang betul-betul kita pahami. Ya kan gitu ya? Boleh begitu ya? Karena ini darurat. Ya, ini darurat ini. Nah, idealnya ya memang enggak lah. Ngapain? Ya. Orang melahirkan kok. Itu kan ada bidan. Kenapa harus perawat? Kan gitu ya? Kan gitu. Tapi kalau enggak ada, makanya dukun pun boleh, dukun harus terlatih juga, kan gitu. Perawat boleh, tapi harus terlatih juga, karena enggak ada mau apa. Tapi harus terlatih, terlatihnya apa? Yaitu belajar, kan gitu ya, belajar, melihat bagaimana di YouTube cara menangani, kan bisa ya. Sekarang media pembelajaran itu banyak. Tapi kalau sudah ada ahlinya ya harus kita serahkan, ya enggak? Pas kebetulan ada ahlinya, serahkan pada ahlinya. Kita harus mengundurkan diri. Ya kan? Oke, begitu Pak Ketut ya. Ya. Karena itu tadi kedaruratan. Ya, kita pasti akan mendahulukan nyawa. Ya kan? Gak tega kan masa dibiarkan. Ya. Ada yang harus dijahit tangannya. Misalnya. Karena nggak punya keahlian menjahit, nggak mau berusaha. Ya, siapa lagi aku
harus putus terus ini tangan, ya enggak lah. Sebisanya. Ya, oke. Nah, silakan ada pertanyaan. Saya stop share dulu ya, supaya enak ya. Boleh? Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau enggak ada pertanyaan, boleh kita istirahat. Langsung mengerjakan tugasnya. Kita masuk lagi hari apa? Tunggu dulu. Jangan sampai nanti saya tabrakan lagi. Saya bertanya, Bu, tugasnya kapan terakhir dikumpulkan, dikirim? Ya, setidak-tidaknya sepanjang sudah selesai dan ada signal langsung kirimkan. Oh, ya. Jangan sampai menunda-nunda, ambil batas waktu terakhir, pas kepingin terakhir, nggak ada signal. Nah, kan menyesal nanti. Sepanjang sudah kalau saya gitu. Kalau nanti saya bilang batas terakhir sekian, nunggu terakhir. Nah, pas terakhir, mati lampu, nggak ada signal. Aduh, menyesal lah seumur hidup. Kan gitu kan. Jadi sepanjang sudah selesai, kemudian ada signal yang bagus, kirim saja. Ya, gitu. Nah, Baik, Bu. kemudian saya masuk lagi tuh tanggal 25. Tuh kan. Ya, tanggal 25 ya Rabu ya. Bisa jadi ini nanti bisa maju ya. Sekarang hari apa sih? Hari Hari Sabtu. Sabtu. Sabtu, Bu. Nanti siap-siap kalau saya maju ya. Karena hari Rabu ini saya uji lagi. Ada ujian PKP. Ya, PKA. Ya, nanti siap saya majukan aja. Ya. Boleh? Kalau enggak tanggal 25, 24. Siap, Bu. 24. Ya, Nanti Ibu. saya sampaikan sama panitianya. Ya, jadi kalau rencana Bude tanggal 24 masuk, ya setidak-tidaknya tanggal 23 sudah dikirim. Ya kan? Nah, gitu aja. Tapi sepanjang ada signal dan selesai, kirim aja. Oke? Sip? Baik, Bu. Sip. Nah, enggak ada pertanyaan? Sudah capek kayaknya. Mulai tadi menguji, ngomong terus. Tapi gini, dipaham? Sudah paham dengan apa yang Bude sampaikan? Jelas? Jelas, Bu. Jelas ya? Ya, jelas. Bu. Jadi panduan perilaku itu kita pegang. Kalau lihat panduan perilaku langsung enak. Oh, berarti tahapan ini yang cocok. Gitu ya. Ini yang nilai dasarnya ini. Kemudian kenapa saya ambil berorientasi layanan? Karena ada di panduan perilaku itu. Jadi yang dilihat panduan perilaku yang cocok, kemudian lihatlah itu nilai di mana. Kan gitu ya? Oke. Kalau enggak ada pertanyaan, kita berakhir sampai di sini aja. Ya, insya Allah kita temu lagi. Insya Allah kalau jadi ya tanggal 24. Saya lihat aja jadwalnya, karena kemarin ada yang bilang nanti Bude menguji PKA lagi tanggal 25. Tapi kalau tanggal 25 enggak jadi, berarti tetap tanggal 25. Nah, kalau jadi menguji berarti Bude maju di 2-4 hari Selasa. Tip? Ya? Ya, oke, kalau begitu selamat mengerjakan tugas ya. Jadi semua serba bayangan ya. Bayangan yang mau kita kerjakan. Anggaplah sudah menemukan sebuah kegiatan yang mau kita angkat ya dalam aktualisasi, nggak apa-apa. Yang penting pemahaman dan penggalian. Yang pengen saya lihat bagaimana adik-adik mengaitkan, menggali tentang nilai-nilai dasar ASN dengan perilaku yang sudah disiapkan. 21. Ya, 21 kan perilakunya 3x7. Kalau gitu kita berakhir sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi. Ya, oke. Ya, kita live room. Tunggu dulu, saya lihat dulu ada hostnya enggak. Bu Hos masih ada enggak? Kalau enggak ada kita live sama-sama aja. Nah, Bu Hos, saya kira enggak ada. Bu Emi sampai di sini. Iya, Bu. Ya, serahkan. Oke. Tutup dulu. Oke, baik. Alhamdulillah.
Terima kasih kepada Bu De Yuli yang telah meluangkan waktunya pada sore hari ini untuk hadir bersama kita ya di room ini, walaupun sudah sedikit lelah dari pagi sampai sore, tapi Bu De Yuli masih tetap semangat untuk bersama kita di room ini. Oke, baik, sekali lagi terima kasih kepada Bu De Yuli. Pertemuan kita akhiri sampai di sini. Silakan tutup dengan doa. Silakan.